Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana. Kali ini kita bahas soal bisnis. Kalau biasanya suka ngomongin soal metodologi, curhatan psikologi, ya, atau hal-hal yang berbau filosofi, kali ini videonya ngomongin soal bisnis, teman-teman, ya. Jadi kalau teman-teman yang senang atau suka bisnis, simak video ini, jangan kemana-mana. Oke, bisnis tuh apa ya? Kalau di bahasa Inggris kan tulisannya business ya. Busy, kesibukan, aktivitas. Tapi memang orientasinya jadinya ke uang ya, atau ke hasil, atau ke keuntungan. Makanya bisnis itu identik dengan yang namanya apa? Profit ya. Bisnis identik dengan yang namanya profit. Nah, profit belum tentu uang, tapi satuan yang paling bisa kita ukur untuk melihat apakah kita sudah profit atau enggak ya dari uang ya. Jadi sebetulnya bisnis itu ngomongin dan nyari profit. Nah, profit itu dari mana didapatnya? Dari apa? Increase revenue, naikin pemasukan, dan reduce cost gitu ya. Naikin pemasukan, increase revenue, atau reduce cost. Jadi selisih antara pemasukan dengan pengeluaran itulah untung ya. Jadi semakin sedikit yang kita lakukan, semakin sedikit yang kita bayarkan, semakin sedikit yang kita keluarkan, si cost itu, tapi semakin banyak yang kita dapatkan, dia akan menghasilkan profit terbaik, gain terbaik. Nah, idealnya, mindset bisnis kita itu mestinya arahnya ke sana. Bisnis kita tuh mestinya diarahkan ke sana. Nah, pertanyaan gini, bidang apa sih di Indonesia terutama ya pada khususnya, bidang apa yang kemudian paling menjanjikan, menggiurkan untuk menghasilkan profit yang paling besar, profit terbaik? Ternyata jawabannya adalah bisnis pendidikan, teman-teman. Video ini mungkin akan mengandung banyak satir, juga hal-hal yang mungkin sifatnya miris yang ingin saya sampaikan. Karena memang betul, pendidikan kita tuh mahal. Jadi kemarin tuh Litbang Kompas meneliti dan menemukan bahwa pendidikan kita tuh makin lama makin mahal. Inflasinya tuh tertinggi. Jadi kenaikan harga per tahunnya tuh paling tinggi dibanding bidang-bidang lain. Maka kita kalau nanti punya anak dan anak kita kuliah, itu harganya jauh banget sama waktu kita kuliah. Harga per semesternya, per SKS-nya tuh gede banget. Tapi yang menarik, walaupun biaya pendidikannya tinggi, tapi ternyata gaji para pelakunya itu kecil. Jadi gaji dosen, gaji guru itu kecil. Kebayang nggak kalau butuh waktu lebih dari 10-15 tahun bagi seorang dosen untuk akhirnya dapat gaji double digit ya, di atas 10 juta ya, nyentuh 2 digit. Biasanya paling 5, 6, 7, 8. Beda dengan bidang industri lain, yaitu IT misalkan ya, yang barangkali baru masuk aja udah mungkin 2 bulan, 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian udah double digit ya, udah nyampe di angka belasan. Dan menariknya tuh itu kalau dosen itu termasuk tunjangan, jadi gaji pokoknya tuh jauh banget, kecil banget. Itu dosen loh, di puncak tertinggi pendidikan kita, industri pendidikan kita. Bayangkan di bawahnya lagi, guru SMA, guru SMP, yang paling memprihatinkan itu PAUD ya. Jadi cost-nya tuh kecil banget. Cost untuk bergelut di bidang pendidikan itu kecil banget. Sementara revenue-nya, pemasukannya, potensi revenue-nya tuh gede dan tinggi banget. Nah, ini luar biasa yang mungkin harus jadi perhatian teman-teman ya. Jadi kalau ditanya bisnis apa yang paling menggiurkan, yang paling menjanjikan, dan paling profit, bisnisnya bisnis pendidikan. Ternyata karena ya faktanya kayak gitu. Di Indonesia aja, orang-orang yang punya bisnis pendidikan itu kan profitnya gede-gedean. Untungnya tuh berkali-kali lipat luar biasa daripada cost-nya. Jadi kalau ngomongin soal profit, industri apa yang paling menguntungkan? Industri pendidikan. Lalu pertanyaannya, ini kayak yang nyinyir ya. Ini tuh sebetulnya sambil satir ya, ngasih tahu ke teman-teman bahwa lihat nih, bagaimana cara kita Indonesia, mindset kita dalam memandang pendidikan tuh seperti ini. Begitu memprihatinkan. Di satu sisi, uang masuk, fasilitas digembar-gemborkan, sulit banget untuk dapat akses pendidikan yang baik, tapi ternyata di sisi lain, menggaji pelaku pendidikannya, ngegaji gurunya, ngegaji pengajarnya, ternyata nggak bagus-bagus amat. Ya. Itu memprihatinkan. Tapi di sisi lain, saya sharing video ini juga untuk ngajak ke teman-teman, ternyata kalau teman-teman bingung, ingin memulai bisnis, maka bisnis apa yang paling mungkin dilakukan adalah bisnis pendidikan juga. Kenapa?
Nah, bidang pendidikan atau kemudian kita ngomongin pakai yang namanya industri pendidikan adalah satu-satunya bidang atau industri yang paling mudah untuk kita tuh masuk ke situ. Jadi penetrasi pasarnya tuh gampang. Jadi teman-teman yang bahkan tidak berpendidikan pun bisa masuk dan join dalam dunia atau industri pendidikan. Kan pendidikan tuh simple ya sebetulnya. Pendidikan itu proses di mana kita kemudian bantu dan memfasilitasi orang yang apa adanya, jadi ada apanya, ya. Ngebantu ngefasilitasiin orang dari kondisi yang jadi ada apanya, ya. Apa adanya jadi ada apanya. Dari current kondisi ke desire state, kondisi yang diinginkan. Dan itu tuh siapapun bisa. Jadi nggak perlu orang yang bergelar pendidikan tinggi pun bisa. Yang penting ngajarin orang untuk pindah dari kondisi yang tadinya apa adanya, jadi ada apanya sesuatunya, gitu. Nah, biasanya 3 level atau 3 tipe. Yang pertama, ngajak orang dari nggak mau jadi mau. Nggak mau belajar jadi mau sekolah. Yang tadinya ngajarin orang untuk tadinya nggak mau makan, jadi mau makan. Ngajarin orang yang tadinya nggak mau diet, jadi mau diet. Itu tuh industri pendidikan. Itu tuh upaya kita untuk ngebantu orang, fasilitasi orang untuk dan kena ke situ. Dapat sesuatu yang tadi level pertama namanya mau. Ngajak orang, ngubah orang dari nggak mau jadi mau, ya. Yang kedua adalah dari yang tidak tahu jadi tahu. Asalnya orang tuh nggak tahu ada bahan-bahan yang ternyata mudah, murah untuk dipakai di kegiatan sehari-hari. Kita kasih tahu. Orang-orang tuh nggak tahu soal prinsip bagaimana minimalism dan frugal living. Kita kasih informasi dan kasih tahu. Jadi prosesnya dari nggak tahu jadi tahu. Atau yang terakhir, nggak mampu jadi mampu. Itu kita ngasih keterampilan. Itu kan pendidikan. Artinya bidang ini, industri ini itu yang paling mudah dimasuki oleh siapa selama orang itu mau. Nah, selama orang itu mau menyediakan dirinya untuk bantu orang lain untuk berubah dari nggak jadi mau, dari nggak tahu jadi tahu, atau nggak mampu jadi mampu. Temen yang, aduh aku bingung ya mau bikin bisnis apa, aku kayaknya nggak punya keahlian. Justru itulah proses berpikir dan proses belajar. Salah satu yang paling bisa dimasukin tuh pendidikan. Karena bisa deh ngebantu orang. Dimulai dari kesadaran dan untuk orang lain, untuk membantu memfasilitasi orang lain berubah dari kondisi yang apa adanya jadi ada. Dengan mengajak sebanyak-banyaknya orang masuk ke bidang pendidikan dan aware bahwa industri pendidikan ini seksi, lebih diminati dan disukai, disetarakan, disejajarkan sama bidang-bidang lain. Sehingga yang namanya tadi ya, miris-miris tadi, para pelaku bidang pendidikan itu dihargai mahal. Sama mahal seperti orang yang pengen menyekolahkan orang. Sekarang itu kan terlalu tinggi gapnya, karena barangkali kita nganggap bahwa bidang pendidikan, industri pendidikan itu nggak penting dibanding yang lain. Atau kalaupun nganggap pentingnya tuh untuk nyekolahinnya, untuk bayar mahalnya, tapi masih nggak mau bayar mahal para pendidiknya, para pengajarnya, orang-orang yang concern. Dan mindset pengajar itu pun kayak, aku boleh nawar diri karena ngajar itu panggilan jiwa, mestinya gratis juga nggak apa-apa. Nah, mudah-mudahan dengan video ini, teman-teman tahu bahwa bidang yang saat ini paling gede peluangnya adalah pendidikan. Walaupun nggak punya skill, walaupun nggak punya keterampilan, mulai aja dengan menyediakan diri untuk bantu orang, dia berpindah dari kondisi apa adanya ke apanya, itu pun udah melakukan proses pendidikan. Melakukan prosesnya nggak susah, industrinya profit, dan mudah-mudahan kalau kita mulai masuk ke industri itu, mulai jadi pelaku di pendidikan, mudah-mudahan orang-orang makin aware dan concern juga dengan industri pendidikan, dan kita di Indonesia jadi makin maju. Terima kasih udah nyimak video ini ya, mudah-mudahan kita jadi kolaborator dan jadi inspirator, penggerak untuk kebaikan pendidikan yang lebih lanjut. Jangan lupa like dan subscribe jika suka. Sampai jumpa di video Zen Permana.
ngomongin psikologi lagi, metodologi juga filosofi. Thank you. Oh, inilah cinta pertama bagi diri ini. Takkan ada yang bisa mengganti semua rasa ini padamu. Ku mulai merasakan rasa cinta, cinta yang tumbuh di setiap saat. Ku lukis sebuah kisah yang nyata, agar semua tak berakhir. Ku